Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sinkronisasi. Sebelumnya, nama saya adalah Hasbi Ardianto Pratama, NIM C2C021-020. Di sini kita akan belajar apa itu pengertian sinkronisasi, manfaat sinkronisasi, dan masalah dan solusi sinkronisasi. Pertama, kita harus mengetahui apa itu sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data bersama dan dapat mengakibatkan race condition atau inkonsistensi data. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses secara konkuren. Proses-proses tersebut disebut konkuren jika proses itu ada dan berjalan pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya kita mengenal apa itu perangkat sinkronisasi. Perangkat sinkronisasi adalah instruksi. Test and set adalah instruksi atomik yang dapat digunakan untuk menangani masalah critical section. Test and set dapat dianalogikan dengan kode di bawah ini. Semafor merupakan sebuah variabel yang hanya dapat diakses oleh dua buah operasi standar, yaitu increment dan decrement. Monitor digunakan untuk menangani masalah yang akan muncul karena pemakai semafor. JFM ialah mengimplementasikan monitor. Monitor JFM dapat digunakan menggunakan keyword synchronize. Manfaat sinkronisasi yaitu sebagai penyimpanan data sementara dan non-sementara agar dapat mempermudah pekerjaan. Selain ada manfaat sinkronisasi terdapat masalah berikut, yaitu masalah yang pertama adalah race condition. Race condition merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses sumber daya secara bersama-sama. Dan critical section merupakan suatu kode segmen dari proses-proses yang memungkinkan terjadinya race condition. Cara menghindari race condition: jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak bisa masuk ke dalam critical section tersebut. Beberapa kode dalam critical section antara lain entry section, kode yang difungsikan untuk masuk ke dalam critical section. Critical section di mana kode ini hanya ada dalam satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Critical section, akhir dari critical section. Exit section, akhir dari critical section dan mengizinkan proses lain. Remainder section, kode istirahat setelah masuk ke proses critical section. Solusi critical section adalah antara lain mutual exclusion. Jika proses pi sedang mengeksekusi critical sectionnya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Terjadinya kemajuan atau progress jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi. Dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Dan adanya bounded wanting, yaitu suatu ketertarikan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. Di sini disebutkan critical section dalam kernel adalah interupsi dan
Bytefall. Instruksi merupakan pusat pada sistem operasi, dan bytefall merupakan exception untuk permintaan alokasi byte ke memori. Dan yang terakhir ada kernel kode. Kernel kode berfungsi untuk memanggil fungsi penjadwalan sendiri. Critical section mempunyai beberapa kode, antara lain entry section, critical section, exit section, reminder section. Terima kasih. Sekian dari saya.